Pernah nggak kepikiran, siapa sebenarnya biang kerusuhan di sebuah negeri? Bukan sekedar teori konspirasi, bukan pula gosip politik. Jawabannya ternyata jelas, ada di dalam Al-Quran. Dan ketika ayat itu dibuka, Allahu Akbar, langsung bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar konten penuh nilai ibadah seperti ini bisa terus hadir jadi pengingat untuk kita semua. Kita sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya biang kerusakan di sebuah negeri? Apakah para penguasa, para konglomerat, atau orang-orang di balik layar yang tak terlihat? Tapi satu hal yang pasti, kita bukan badan intelijen, bukan detektif, apalagi lembaga khusus yang bisa membongkar rahasia negara. Kita hanyalah hamba biasa. Namun ada satu kacamata yang bisa menyingkap segala tabir ini dengan jernih, dan itu adalah Al-Quran. Ketika kita melihat dunia dengan kacamata Al-Quran, semua jadi lebih terang. Seringkali, keburukan yang tampak sepele ternyata disebutkan oleh Allah sebagai penyebab kerusakan besar di muka bumi. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, tapi petunjuk hidup yang mampu menjelaskan siapa yang sedang kita hadapi, apa sumber kekacauan, bahkan bagaimana seharusnya kita bersikap di tengahnya. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, ada hal penting yang harus digarisbawahi. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menyalahkan orang tertentu. Percuma saja. Sama seperti menuangkan garam ke laut, sia-sia dan buang tenaga. Orang yang sudah terjerumus dalam kesalahan biasanya justru semakin keras kepala ketika disalahkan. Jadi apa gunanya? Lebih baik kita fokus agar tidak ikut terjerumus. Maka, mari kita pahami isi Al-Quran ini bukan sekadar untuk mencari kambing hitam, tapi untuk bercermin. Agar kita bisa berkata, aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Karena kerusakan negeri bukan hanya soal para penguasa di atas sana, tapi juga bisa lahir dari kebiasaan kecil kita sehari-hari yang meremehkan larangan Allah. Inilah yang akan kita dalami bersama. Al-Quran sering menyingkap sesuatu dengan cara yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Begitu juga ketika kita bicara soal kerusakan negeri. Ternyata Allah sudah menurunkan ayat yang jelas, seolah sedang menegur manusia sepanjang zaman. Sebuah perintah sekaligus peringatan yang bisa mengguncang hati siapapun yang membacanya dengan iman. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Jangan lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini seperti pukulan telak. Isinya bukan sekedar nasihat tentang keseimbangan hidup, tapi juga teguran keras agar manusia berhenti merusak bumi dengan kesombongan dan kezaliman. Menariknya, konteks ayat ini bukan bicara tentang perang atau perusakan lingkungan secara langsung. Justru Allah sedang memperingatkan seseorang yang bergelimang harta namun lupa diri. Sikapnya yang terlihat personal, seperti merasa bebas menggunakan kekayaannya, justru disebut sebagai pemicu kerusakan yang jauh lebih luas. Disinilah kita belajar. Kerusakan tidak selalu lahir dari hal besar. Kadang dimulai dari sikap sederhana yang dibiarkan tumbuh, rasa bangga berlebihan, egoisme, dan lupa menempatkan diri. Maka ayat ini menjadi pengingat keras untuk siapa saja, bahwa hidup bukan tentang pamer atau merasa hak saya, suka-suka saya. Karena setiap langkah manusia punya dampak sosial. Siapakah orang yang dimaksud dalam ayat tadi? Bukan sembarang manusia, bukan pula sekedar tokoh mitos. Dialah Qorun, seorang manusia nyata yang hidup di masa Fir'aun. Allah ceritakan tentangnya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh orang-orang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Qarun bukan orang biasa. Awalnya, dia adalah bagian dari kaum Nabi Musa, rakyat biasa seperti orang lain. Namun ketika Fir'aun berkuasa, Qarun memilih jalan berbeda. Menjadi pejabat kerajaan, dekat dengan penguasa, dan memanfaatkan kedudukannya untuk menumpuk kekayaan. Singkatnya, dia adalah simbol orang dalam yang berkhianat pada bangsanya sendiri. Apa yang membuatnya begitu buruk? Bukan sekadar kaya, tapi karena kesombongan dan sikapnya yang suka pamer. Qarun dikenal sebagai crazy rich di zamannya. Hartanya begitu banyak, kuncinya saja butuh diangkat oleh orang-orang kuat. Namun, alih-alih bersyukur, ia justru bangga berlebihan, flexing di depan rakyat yang sedang kesulitan. Sikap yang merendahkan, seakan berkata, "Lihat, aku lebih hebat dari kalian." Jika kita tarik ke masa sekarang, gaya hidup Qarun ini terasa sangat relevan. Berapa banyak orang yang berpikir, ya suka-suka dia lah, kan duit-duit dia juga. Hak dia dong buat pamer hasil kerja kerasnya. Jangan iri. Padahal, Al-Quran menegaskan, sikap seperti ini bukan sekadar pilihan pribadi. Ia adalah pintu kerusakan sosial. Sebab dari flexing, lahir iri, dengki, kesenjangan, bahkan pemberontakan dalam hati orang-orang yang tertindas. Maka jelas sudah, ayat ini bukan dongeng pengantar tidur. Qarun adalah cermin nyata dari kesombongan manusia. Dan Quran mengingatkan kita, siapapun yang meniru langkahnya, sadar atau tidak, sedang menabur bibit kerusakan di muka bumi. Qarun di masa Firaun memang sudah jadi simbol. Tapi coba lihat hari ini, betapa banyak Qarun zaman now yang berkeliaran. Mereka mungkin tidak tinggal di istana Firaun. Tapi pola hidupnya sama. Pamer kekayaan di tengah penderitaan orang banyak, meremehkan nilai kesederhanaan, dan menormalisasi kesombongan. Kadang, bukan sekadar urusan pribadi, melainkan gaya hidup yang memberi contoh buruk dan merembet ke masyarakat. Ketika satu orang mulai flexing, yang lain ikut-ikutan. Media sosial jadi panggung besar untuk memamerkan apa saja. Rumah megah, saldo rekening, bahkan gaya hidup pesta. Dan tanpa sadar, orang yang melihat bisa merasa rendah diri, iri, bahkan terdorong melakukan hal yang sama meski tak mampu. Efek bola salju ini yang disebut Al-Quran sebagai jalan menuju kerusakan. Dari kesombongan pribadi berubah jadi penyakit sosial. Lihatlah betapa bahayanya. Apa yang tampak sepele sekadar pamer pencapaian bisa merembet jadi ketidakadilan sosial. Orang yang punya kuasa mempermainkan harta, sementara rakyat kecil makin terhimpit. Sama persis seperti Qarun, yang dulunya bagian dari kaum Nabi Musa, tapi memilih jadi pengkhianat dengan bergabung bersama Fir'aun. Inilah wajah asli kerusakan, keserakahan yang menular. Kalau begitu, kita nggak perlu sibuk mencari siapa orang di balik layar. Al-Quran sudah kasih kacamata jelas. Siapapun yang meniru sifat Qarun yang sombong, flexing, mengkhianati amanah, dialah sumber kerusakan. Tugas kita bukan menyalahkan, tapi memastikan diri jangan sampai jadi bagian darinya. Sri Sultan Hamengkubuwono X pernah bilang, "Empan papan, tahu diri menempatkan diri sesuai kondisi. Kalau rakyat sedang susah, bukan waktunya pejabat flexing atau joget-joget." Begitu pula kita, jangan sampai kebiasaan kecil yang kita anggap remeh justru jadi sumber kerusakan yang lebih besar. Akhirnya, kita serahkan semua pada Allah. Segala yang Dia tetapkan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar. Mari berhati-hati dalam langkah, jangan remehkan dosa kecil, dan jadikan Al-Quran sebagai kompas hidup. Semoga kita semua terjaga dari sifat Qarun zaman now.